Halo, gua Kepo Gaming. Jadi seperti kita tahu, tanggal 6 Juni sampai 27 Juni Wild Rift akan memasuki alpha test untuk region Brazil dan Filipina. Karena masih alpha test, pemain yang sudah pre-register dipilih secara acak. Pemain yang terpilih akan mendapatkan email dan bisa memainkan Wild Rift alpha test. Tapi hanya untuk pemain yang berasal dari Brazil dan Filipina saja. Dan tes ini masih sangat kecil jumlah pemainnya. Untuk jumlah pemain yang lebih banyak, kita harus menunggu beta test nanti. Ya mudah-mudahan saat beta test Indonesia juga bakalan kebagian, karena saat ini Asia Tenggara diwakili oleh Filipina dan Amerika Selatan diwakili oleh Brazil. Riot Games sudah tahu pangsa pasar game mobile itu di daerah Asia Tenggara dan Amerika Latin, karena Mobile Legends dan Free Fire juga banyak sekali pemainnya yang berasal dari kedua daerah itu. Untuk spesifikasi saat alpha test ini masih berat dan tidak menjadi patokan saat launching gamenya nanti. Saat alpha test membutuhkan spesifikasi minimum 8 core di atas 1,5 GHz dan prosesor 64 bit. Tapi saat launching nanti, spek minimumnya itu di 4 core, 1,5 GHz dan bisa di prosesor 32 bit juga. Riot Games sedang berusaha supaya game ini bisa dimainkan di prosesor 32 bit. Dan seperti kita tahu, untuk Android minimum speknya di Snapdragon 410 dan GPU Adreno 306. Sedangkan untuk iOS minimal iPhone 6. Jika kalian bingung dengan spesifikasi, gue bakal kasih beberapa contoh HP-nya yang dipost oleh fanbase League of Legends Wild Rift Filipina. Jadi smartphone berikut adalah smartphone yang dipastikan mampu untuk bermain League of Legends Wild Rift Alpha Test. Merek yang ada di sini cuma sebagian ya. Kalau misalnya kalian merasa spesifikasi kalian ada di atas smartphone itu, misalnya Pocophone, ya dipastikan bisa dong main Alpha Test. Pertama ada Samsung. Galaxy A series dimulai dari A10 dan di atasnya, kemudian J series di J7 dan di atasnya juga. Setelah itu ada Vivo dimulai dari Y12, kemudian V5 Plus, Oppo di A1, F5 dan saudara-saudaranya, kemudian iPhone. Nah, dimulai dari iPhone 6. Tapi untuk iOS itu belum tersedia alpha testnya, karena saat ini yang diumumkan itu baru Android. Setelah itu Huawei Nova 1, Nova 2 juga dipastikan mampu menjalankan alpha test. Kemudian ada OnePlus. Nah, ini HP gua nih. Dimulai dari OnePlus 5 dan di atasnya. Setelah itu Xiaomi dimulai dari Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi Note 5 dan sebagainya. Dan itu adalah smartphone yang dipastikan bisa memainkan alpha test. Walaupun begitu saat alpha test nanti tetap harus dicoba sih. Karena masih tes awal jadi spesifikasinya tuh belum optimal. Dan mungkin juga ada beberapa merek smartphone yang belum kompatibel. Jadi nggak usah khawatir karena ini masih alpha test awal banget. Wajar aja sih kalau misalnya ada beberapa smartphone yang tidak kompatibel nanti. Dan saat full release nanti spesifikasinya itu lebih ringan daripada saat alpha test ini ya. Jadi buat kalian yang merasa spesifikasi smartphone-nya di bawah, contoh-contoh yang tadi, nggak perlu kecewa dan khawatir nggak bisa main karena Riot Games bakalan terus untuk mengoptimalkan gamenya supaya bisa dimainkan oleh smartphone dengan spesifikasi rendah. Yang menurut gue sih mayoritas orang Indonesia sekarang pasti punya smartphone dengan spesifikasi di atas Snapdragon 410. Bayangin aja itu adalah spesifikasi low end untuk smartphone di tahun 2015 dan sekarang sudah tahun 2020. Jadi seharusnya hampir semua gamer mobile di Indonesia bisa memainkan game ini. Oke, segitu dulu dari gua. Komen, like, share dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.